Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alam di Makassar. Nama Pitsma Sari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ilmu Ekonomi B, angkatan tahun 2018. Nah, di sini saya dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang fertilitas. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana konsep dan analisis fertilitas. Yang pertama yaitu studi tentang fertilitas merupakan studi yang penting di bidang kependudukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, fertilitas bertanggung jawab atas penggantian secara biologis dari kalangan hidup suatu masyarakat. Yang kedua, angka fertilitas mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk secara positif, yang berarti kenaikan atau penurunan angka jumlah penduduk. Yang ketiga yaitu fertilitas yang tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah sosial politik. Selain itu terdapat beberapa analisis fertilitas, yaitu pertama, lahir hidup. Kelahiran seseorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Yang kedua yaitu lahir mati, yaitu kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa memajukan tanda-tanda kehidupan. Ketiga yaitu abortus, kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu. Ada dua macam abortus, yaitu disengaja atau tidak disengaja. Yang keempat, masa reproduksi, masa di mana perempuan mampu melahirkan, yang disebut juga usia subur. Selanjutnya, ada pun faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, antara lain kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga hal tersebut sering disebut sebagai unsur dinamika kependudukan. Berikut penjelasan dari masing-masing faktor. Yang pertama, kelahiran atau natalitas. Natalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang lahir per 1000 penduduk per tahun. Dikutip dari buku geografi oleh Bambang Utoyo, secara umum angka kelahiran atau fertilitas terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya angka kelahiran kasar, kelahiran umum, dan kelahiran menurut kelompok usia. Kedua yaitu kematian atau mortalitas. Faktor kedua yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah mortalitas, di mana mortalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahunnya. Angka kematian penduduk dalam suatu wilayah disebabkan oleh banyak faktor. Faktor pendorong kematian diantaranya yaitu tingkat kesehatan yang rendah, fasilitas kesehatan yang kurang mewadahi, bencana alam, wabah, hingga konflik antar bangsa. Ketiga yaitu migrasi atau perpindahan. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Migrasi dapat berupa emigrasi, yakni perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Imigrasi yakni perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Transmigrasi yakni perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Dan urbanisasi yakni perpindahan penduduk. Sekian dari saya penjelasan tentang fertilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sherina Arif. Baik, selanjutnya saya Sherina Arif akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai ukuran-ukuran dasar fertilitas. Adapun pengukuran fertilitas terbagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah pengukuran fertilitas tahunan, yang kedua adalah pengukuran fertilitas kumulatif, di mana pengukuran fertilitas tahunan mencerminkan suatu kelompok atau beberapa kelompok dalam jangka waktu 1 tahun atau sering disebut dengan current fertility. Sedangkan pengukuran fertilitas kumulatif mencerminkan suatu kelompok atau beberapa kelompok perempuan selama masa reproduksinya. Dalam fertilitas tahunan terdapat beberapa ukuran. Yang pertama adalah angka kelahiran kasar atau CBR, di mana jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam waktu periode tertentu atau biasa 1 tahun, yang dihitung dengan rumus CBR sama dengan jumlah kelahiran dalam setahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dikalikan dengan 1000.
contoh perhitungannya yaitu banyaknya kelahiran di Provinsi A pada tahun 2020 adalah 120.885 bayi, sedangkan banyaknya penduduk pertengahan tahun 2020 sebesar 3.526.900 orang. Dengan demikian, CBR Provinsi A pada tahun 2020 adalah CBR sama dengan 120.885 dibagi dengan 3.526.900 orang dikalikan dengan 1000 menghasilkan 34,3 per 1000 penduduk, yang artinya terdapat rata-rata 34,3 kelahiran per 1000 penduduk di Provinsi A pada tahun 2020. Yang kedua adalah angka fertilitas umum atau GFR, di mana jumlah kelahiran per 1000 perempuan pada usia reproduksi dalam waktu tertentu dapat dihitung dengan rumus GFR sama dengan jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk perempuan usia 15 sampai 49 tahun dikalikan dengan 1000. Untuk perhitungannya yaitu banyaknya kelahiran di Provinsi A pada tahun 2020 sebanyak 120.885 orang bayi, sedangkan jumlah perempuan umur 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun 2020 sebanyak 1.005.325 orang. Dengan demikian, GFR Provinsi A pada tahun 2020 adalah yaitu GFR sama dengan 120.885 dibagi dengan 1.005.325 orang dikalikan dengan 1000 menghasilkan 120,2 per 1000 penduduk pada usia 15 sampai 49 tahun. Yang ketiga adalah angka kelahiran menurut umur atau ASVR, di mana jumlah kelahiran per 1000 perempuan menurut kelompok umur dalam usia reproduksi pada tahun periode tertentu dihitung dengan rumus ASVRI sama dengan jumlah kelahiran dalam kelompok umur I dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan pertengahan tahun kelompok I dikalikan dengan 1000. Adalah angka fertilitas total atau TFR, di mana yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Jika perempuan tersebut mengikuti angka fertilitas pada tahun yang bersangkutan, jadi TFR merupakan jumlah ASVR dengan catatan bahwa umur dinyatakan 1 tahun. Dapat dihitung dengan rumus TFR sama dengan 5 sigma ASVRI, di mana ASVR adalah angka kelahiran menurut kelompok umur dan I adalah kelompok umur 5 tahun dimulai dari 15 sampai 49 tahun. Adapun contoh perhitungannya yaitu TFR sama dengan 5 dikali angka kelahiran menurut kelompok umur, di mana angka kelahiran menurut kelompok umur berjumlah 771 orang. Jadi 5 dikali 771 menghasilkan 3.855 per 1000 orang perempuan usia 15 sampai 49 tahun atau rata-rata 3,9 orang anak yang dilahirkan pada usia 15 sampai 49 tahun. Selanjutnya yang kelima adalah angka lahir hidup, di mana Children Ever Born atau CHEP adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan, mencerminkan banyaknya kelahiran sekelompok atau beberapa wanita selama reproduksinya. Ini juga disebut dengan paritas. Adapun kelebihan dari perhitungan CHEP ini dapat memudahkan informasinya di sensus dan di survei dan tidak ada referensi waktu. Rasio anak wanita atau CWR, di mana CWR adalah hubungan dalam bentuk rasio antara jumlah anak yang di bawah umur 5 tahun dan jumlah penduduk wanita usia reproduksi. Kebaikan dari perhitungan CWR ini adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan, tidak usah membuat pertanyaan khusus. Tetapi kelemahan dari CWR ini ada 3. Yang pertama, langsung dipengaruhi oleh kekurangan pelaporan tentang anak yang sering terjadi di negara sedang berkembang. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu ukuran reproduksi, di mana ukuran reproduksi ada 2. Pertama,
angka reproduksi bruto atau gross reproduction rate, di mana adalah rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama hayatnya dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas yang sama seperti ibunya. GRR ini dapat dihitung dengan dua cara. Pertama, jika diasumsikan rasio jenis kelamin atau seks rasio pada saat dilahirkan dari bayi yang dilahirkan oleh tiap kelompok usia adalah sama, maka rumusnya adalah GRR sama dengan 100/100 tambah SR0 dikali TFR, di mana SR0 adalah seks rasio pada saat lahir. Kedua, jika diketahui banyaknya bayi perempuan untuk masing-masing kelompok usia ibu, maka rumusnya yaitu GRR sama dengan 5 sigma ASFR FI, di mana ASFR FI sama dengan ASFR yang dihitung hanya untuk kelahiran bayi perempuan pada kelompok umur reproduksi. Ukuran reproduksi yang kedua yaitu angka reproduksi neto atau net reproduction rate, di mana NRR adalah jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 wanita yang telah memperhitungkan kemungkinan si bayi wanita tersebut meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas. Yang pertama itu dari pendekatan sosial. Menurut Kingsley Davis dan Judith Black dalam bukunya yaitu Social Structure and Fertility, an Analytic Framework 1956. Mereka mengatakan bahwa salah satu pendekatan ilmu sosial tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas adalah pendekatan variabel antara atau biasa disebut dengan intermediate variables. Nah, variabel antara adalah variabel yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh variabel-variabel tidak langsung seperti faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun terdapat 3 tahap penting dalam proses kelahiran, yaitu tahap hubungan kelamin atau intercourse, tahap pembuahan atau conception, dan tahap kehamilan atau gestation. Nah, ketiga tahapan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di mana perempuan dan masyarakat tersebut tinggal. Ketiga tahapan ini disebut dengan variabel antara. Adapun 11 variabel antara yang mempengaruhi fertilitas yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 tahap reproduksi. Pertama, faktor yang mempengaruhi hubungan seksual atau intercourse variables. Ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu pertama, faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya hubungan seksual, meliputi pertama usia saat memulai hubungan seksual atau memasuki perkawinan, kedua, selibat permanen, yakni proporsi perempuan yang tidak pernah melakukan hubungan seksual seumur hidupnya, ketiga, periode reproduktif pada saat dan sesudah perkawinan. Contohnya itu perpisahan karena perceraian dan perpisahan karena suami meninggal. Kemudian faktor kedua yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan seksual. Pertama, abstinensi sukarela, contohnya itu menstrual. Kedua, abstinensi terpaksa, contohnya yaitu impotensi, sakit, berpisah sementara karena tugas atau belajar. Dan yang ketiga, frekuensi hubungan seksual. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi pembuahan atau conception variables. Pertama, kesuburan atau kemandulan terpaksa. Di mana di sini kemandulan yang dibawa sejak lahir atau karena adanya infeksi kandungan. Kedua yaitu kesuburan atau kemandulan sukarela. Di sini diakibatkan oleh karena minum obat penyubur, sterilisasi, alasan kesehatan, dan lain-lain. Ketiga, menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan cara-cara mekanik atau
bahan-bahan kimia dan menggunakan cara-cara lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kelahiran atau gestation variable. Pertama, kematian bayi tidak sengaja seperti keguguran. Kedua, kematian bayi secara sengaja atau menggugurkan. Nah, adapun pendekatan ekonomi. Para ekonom melihat kemungkinan untuk menerangkan tinggi rendahnya tingkat fertilitas melalui pendekatan The New Home Economics yang beranggapan bahwa tinggi rendahnya tingkat fertilitas suatu kelompok masyarakat ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan modernisasi. Para ekonom demografi mengetengahkan pemikiran bahwa tingkat fertilitas ditentukan pada tingkat yang paling dasar, yakni keputusan pasangan suami istri dalam hal jumlah anak. Mereka percaya bahwa teori ekonomi mikro dapat menerangkan keputusan suami istri untuk mempunyai anak atau menambah jumlah anak dengan pertimbangan kondisi ekonomi pasangan tersebut. Nah, adapun pendekatan ekonomi menurut Harvey Leibenstein dalam bukunya yaitu Economic Backwardness and Economic Growth 1975 meliputi pertama, mempunyai anak dapat dilihat dari dua segi ekonomi, yaitu kegunaannya atau utility dan biaya atau cost. Kedua, kegunaan anak meliputi dapat memberikan kepuasan kepada orang tua, dapat memberi transfer ekonomi, dapat membantu dalam kegiatan produksi, dapat menjadi sumber yang dapat membantu kehidupan orang tua di masa depan, atau dengan kata lain investasi. Ketiga, pengeluaran untuk membesarkan dan merawat anak merupakan biaya dari kepemilikan anak tersebut. Keempat, jika pendapatan orang tua meningkat, maka aspirasi orang tua untuk mempunyai anak akan berubah. Kelima, orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang lebih baik dengan cara menyekolahkan anak setinggi mungkin, memberi makanan bergizi dengan jumlah yang cukup, memberikan kursus-kursus di luar jam sekolah, membawa ke tempat perawatan kesehatan yang lebih berkualitas. Nah, dalam hal ini, biaya untuk merawat dan membesarkan anak akan besar. Dan yang keenam, di pihak lain, kegunaan anak akan turun walaupun anak masih memberikan kepuasan psikologis, akan tetapi balas jasa ekonominya menurun karena anak-anak lebih lama berada di sekolah atau kegiatan lain untuk kepentingan anak sendiri. Ketujuh, orang tua modern dengan penghasilan cukup juga tidak lagi tergantung dari sumbangan anak. Kedelapan, dengan demikian biaya membesarkan anak menjadi lebih besar daripada kegunaannya. Kesembilan, secara ekonomi, hal tersebut mengakibatkan permintaan terhadap anak menurun dan pada gilirannya akan menurunkan tingkat fertilitas. Nah, adapun menurut Gary Becker, pendekatan ekonominya itu meliputi pertama, memperkenalkan analisis fertilitas dengan menggunakan pendekatan ekonomi yang menekankan analisisnya pada pengaruh tingkat pendapatan orang tua dan biaya merawat serta membesarkan anak terhadap tingkat kelahiran. Kedua, anak dapat dianggap sebagai barang konsumsi tahan lama yang akan memberikan kepuasan. Ketiga, orang tua mempunyai pilihan antara kuantitas dan kualitas anak. Keempat, kualitas anak diartikan sebagai pengeluaran rata-rata untuk anak oleh satu keluarga yang didasarkan pada dua asumsi. Pertama, selera orang tua tidak berubah. Kedua, harga anak dan harga barang-barang konsumsi lainnya tidak dipengaruhi keputusan rumah tangga untuk berkonsumsi. Anak tidak dapat dibeli seperti komoditas, melainkan harus dihasilkan sendiri oleh keluarga. Oleh karena itu, biaya total merawat dan membesarkan anak akan berbeda untuk setiap keluarga.
Baik, kemudian studi fertilitas di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berhasil melaksanakan program keluarga berencana atau KB sejak tahun 1971 yang ditandai dengan penurunan tingkat fertilitas dari 5,61 anak per wanita usia subur pada tahun 1971 menjadi 3,3 anak per wanita usia subur pada tahun 1990 dan 2,27 anak per wanita usia subur pada tahun 2000 dan 2,41 pada tahun 2010. Nah, keberhasilan program KB bahkan telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional ketika Indonesia menerima penghargaan kependudukan dari Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Keberhasilan pengendalian kelahiran selama ini juga tercermin dalam penurunan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk pada tahun 1971-1980 mencapai 2,31% per tahun dan menurun hingga 1,49% pada tahun 2000 sampai 2010. Fenomena TFR yang tidak berubah ini sebenarnya juga dialami oleh negara-negara lain yang sedang mengalami transisi fertilitas. Fenomena TFR yang konstan di banyak negara termasuk Indonesia patut menjadi perhatian sehingga diperlukan analisa yang mendalam terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap TFR. Nah, menurut Bongard, faktor yang menyebabkan TFR stagnan adalah penurunan yang tajam dalam permintaan dan pemakaian kontrasepsi serta perubahan dalam preferensi fertilitas yang diukur dari jumlah anak yang diinginkan. Hasil survei penduduk 2010 di mana pada salah satu babnya membahas mengenai analisis fertilitas. Hasil survei penduduk 2010 menunjukkan bahwa dari hasil analisis deskriptif dan inferensial, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penurunan angka fertilitas di Indonesia meliputi yaitu pertama, umur kawin pertama, kedua, peningkatan pendidikan perempuan, ketiga, partisipasi perempuan dalam pasar kerja, keempat, lingkungan tempat seseorang dibesarkan, dan kelima, sosial budaya dan bias gender. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.